Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Suryadi SPD sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rajag yang kami muliakan, Sekretaris Umum Majelis Ulama Kecamatan Rajag Kiai Sadili yang kami muliakan, orang tua kita, guru kita, Abah Kiai Haji Hamdani yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang, amin. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para pengurus Yayasan Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Zuriyah Dahlaniyat, yang kami hormati para dewan guru, para asatiz, tamu undangan, anak-anakku sekalian berbahagia. Pada malam ini kita merayakan haul daripada Kiai Haji Muhammad Dahlan bin Arjai yang sudah kita kenal. Notabene beliau sebagai ulama besar yang memang patut kita ikuti suri tauladannya, akhlaknya, kealimannya, kearifannya, dan kebijaksanaannya. Kami sebagai anak turunan Kiai Haji Muhammad Dahlan sudah sepatutnya kami mengadakan acara haul beliau bukan dengan tujuan yang negatif, melainkan kami mengangkat giroh kepada saudara-saudara kami, keluarga kami, dan keluarga besar Pondok Pesantren Zuriyah Dahlaniyah yang nantinya akan dijadikan suri tauladan oleh anak-anak sekalian, santri-santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Zuriyah Dahlaniyah. Tidak salah kalau kita mengadakan acara haul beliau, sebab beliau bukan ulama yang ecek-ecek atau ulama yang biasa. Beliau adalah ulama besar yang memang harus diagungkan. Kenapa diagungkan? Beliau menelurkan para santri-santri yang cukup lumayan terkenal, bukan cukup lumayan terkenal, sangat terkenal. Beliau diantaranya Kiai Haji Muhyiddin Kosambi, Kiai Haji Dimyati Cilongok, Kiai Haji Dimyati Ketapang, Kiai Haji Kurtubi Rajab, Kiai Bahrudin, dan Kiai yang ada di wilayah Tangerang. Ini rata-rata murid-murid beliau, sehingga wajar kita sebagai anak turunan, sebagai santri-santri Zuriyah Dahlaniyah mengagungkan, merayakan haul Kiai Haji Muhammad Dahlan bin Arjai. Di malam yang kedua ini kita mengadakan acara haul, di mana ketika hari Kamis kita mengadakan ziarah kubro ke makam beliau, kemudian tadi malam dilanjutkan haul Syekh Abdul Qadir Jailani, dan malam ini adalah acara haul Kiai Haji Muhammad Dahlan bin Arjai. Anak-anak sekalian, Kiai Haji Muhammad Dahlan bin Arjai, beliau pernah mesantren di daerah Panegelang. Ketika awal mesantren beliau itu, ini juga kata putra-putra beliau, saya mah nggak pernah ngikutin di cerita beliau, mungkin dari turun temurun cerita-cerita sampai cerita sama saya bahwa beliau itu ketika
berangkat pesantren itu jalan dari sini, dari Tanjakan ke Banten, ke Pandeglang, jalan kaki. Konon ceritanya dari sini sampai Pandeglang itu jalan kaki 1 bulan berjalan. Mau pesantren jalan kakinya 1 bulan. Coba bayangkan, nggak ada ATM kayak zaman sekarang, nggak ada halo-halo zaman sekarang. Ya, berangkat dari sini Tanjakan, dikasih duit 2 talennya, 2 gobang tuh. Terus sama beliau di kantong. Akhirnya dijadikan jimat, nggak dipakai. Yang dipakai adalah duit yang hasil kerja sendiri. Berangkat dari rumah dilihatin sama ibunda Haja Syirem, dilihatin sampai jauh naik pohon jambu, dilihatin sampai tinggi naik pohon jambu, nggak kelihatan, baru turun melihat sang putra Kiai Haji Muhammad dan berangkat pesantren. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, pesantren zaman dahulu dengan zaman sekarang enak mana? Enak mana? Enak sekarang. Sekarang pengen apa? Tinggal halau doang. Dulu Abah Haji Dahlan, Abah Gede pengen apa? Pengen chicken, nggak ada kiriman chicken. Ya, pengen dibeliin baju, nggak ada. Siapa nyampein? Berjalan lagi dari sono ke sini. Nggak ada ojek, nggak ada gojek, nggak ada grab. Harus jalan kaki lagi. Konon ceritanya, kata sumber sejarah, begitu Kiai Haji Muhammad Dahlan dilahirkan, kemudian sama ayahnya itu Kiai Dahlan Abah Gede itu dititipkan sama kakaknya Ki Arjai, kakaknya Ki Arjai. Kata Ki Arjai, kakak, nanti kalau ada anak saya yang bernama Dahlan, rangkul ya, terima. Padahal itu udah dulu nggak kepikirkan bagaimana nanti akan bisa ketemunya. Saya titip. Nah, berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Begitu mencapai beberapa tahun, Kiai Haji Muhammad Dahlan Abah Gede pesantren di Kiai Husein. Begitu pesantren bersama Ki Ardani, kata Ki Ardani, Dahlan, kamu sekarang giliran ngambil bekal ke Tangerang, Tanjakan, ya. Nanti bulan depan giliran saya. Digilir tuh berdua tuh. Begitu Kiai Haji Muhammad Dahlan mau berangkat, pamit sama gurunya, berangkat, bismillah. Terus di dalam perjalanan jalan kaki mau ke sini. Nah, zaman dulu kalau ngeriung itu saya ingat, itu biasanya di di lapangan, di tempat jemuran padi itu lapangan. Nah, di halaman, di buruan katanya bahasa Sundanya. Abah Gede lewat. Di situ pas ada yang ngeriung. Nah, begitu dipanggil, kata bahasa Sunda, ceng ka dia, sini, mau kemana? Sini, mau kemana? Mau pulang kemana? Ke Tangerang. Subhanallah, mau pulang itu udah malam. Mau apa? Mengambil bekal. Emang kenapa? Pesantren di Kiai Husein. Ya Allah, kamu Tangerang mana? Nah, udah mulai curiga tuh kakaknya Ki Arjai, curiga. Kamu Tangerang mana? Tangerang Rajik mana, Ceng? Rajik Tanjakan. Kenal nggak sama? Kamu siapa namanya? Gitu. Kamu siapa namanya? Nama saya Dahlan bin Arjai. Ya Allah, itu sama kakaknya. Sama, berarti kan uangnya ya. Sama uang langsung dirangkul. Ya Allah, alok saya. Bahasa di rumah bahasa kasar, aduh alo ai, ya Allah, dulu nitipkan nih adik sana, adik saya nitipkan sama saya belum kelihatan wajahnya kayak apa, mukanya kayak apa, bentuknya kayak apa, nitipkan aja dah lah. Kalau kita mending saya nitipkan anak nih tuh di RT 2, titipkan kan ketemu enak. Ini mah nitipkan sono.
Nggak mungkin dari Pandeglang ke sini. Kita aja cari alamat dari orang satu di daerah Rajek. Tolong cari namanya Kurtubi, nggak bakal nemu. Bisa ketemu, bisa apa? 5 bulan kita ketemu. Satu-satu dulu pertanyaan. Itu masya Allah dengan iradatnya Allah. Begitulah para wali. Ki Arjaya bukan orang sembarangan juga. Beliau luar biasa. Kerjanya jualan bako dari ujung barat ke ujung utara, ke ujung utara, ke ujung timur, ke ujung selatan, ke barat lagi. Wafatlah Ki Arjaya di daerah Pandeglang, tepatnya katanya yang pernah ke sono di lereng di kaki gunung Karang. Saya pernah mencari ke sono, belum diilhami oleh Allah, belum ketemu. Tapi sekarang saya sudah mulai ada kabar-kabar cerita, ada bayangan itu nanti akan saya ke sono lagi. Alhamdulillah, itulah cerita keindahan dalam perjalanan pesantren yang sangat luar biasa. Apakah Abah Gede keindahan itu ketika pesantren lurus terus tanpa ada ujian? Masya Allah, luar biasa. Konon ceritanya juga Abah Gede kidal itu Abah Gede gatal itu dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki buduk semua. Dan konon katanya tidurnya pun nggak boleh di asrama, suruh tidur di dapurnya ibunya. Kenapa? Baunya luar biasa. Apakah Kiai Dahlan itu merasa cengeng? Enggak. Pundung? Enggak. Tetap semangat. Kiai Dahlan tetap semangat. Akhirnya suatu saat Kiai Dahlan dapat, kalau bahasa kita wangsit, untuk berimpian. Katanya suruh mandi di telaga sumur di samping pesantren. Begitu mandi, alhamdulillah Kiai Dahlan setelah hajat, setelah bangun langsung dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki bersih, bercahaya. Itu ulama besar yang memang katanya belum bisa ngaji. Begitu kiainya, gurunya datang dari Mekah, Kiai Dahlan langsung disuruh baca kitab Fathul Mu'in. Dahlan baca, diam aja. Dahlan baca, diam aja. Dahlan baca, diam. Kiai Dahlan baca, langsung diinjemin kitab, langsung dibaca, dimurodi, dimanai, dan diterangkan di surat, selesai. Atau kaget yang tadinya Kiai Dahlan itu belajar sama lurah kobongnya, dibalik setelah itu lurah kobongnya berguru sama Kiai Dahlan. Kiai Dahlan sangat orang. Ketika mesantren Kiai Dahlan itu antara ngabdi dengan ngaji, banyakkan ngabdi, bahkan 75% ngabdinya ketimbang ngajinya. Dari pagi sampai sore itu beliau tuh adanya di, kalau bahasa Tanjakan di kebun, kalau bahasa lain di rumah, terus aja, terus ngisi air, ngumbah WC dan lain sebagainya. Ternyata di dalam kerja mengabdi itu ada mutiara keikhlasan beliau dan keikhlasan guru bersamaan menjadi ulama besar. Alhamdulillah. Nah, kamu apa bisa? Atau bisa, tinggal ikhlasnya. Jangan cengeng, jangan nyerah, jangan kamu kecil hati. Baik itu kamu turunan kiai ataupun obuya, lebih-lebih turunan yang memang enggak orang tuanya orang biasa. Maksud saya ini, insya Allah kalau kamu gigi mah yang namanya kiai, ustadz, itu bukan turunan. Dimana kalau kamu semangat, Pak, insya Allah Allah pun akan memberi keistimewaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, dari tadi kita acara, sekarang mungkin udah larut malam. Mungkin sambutan dari saya sekapur siri tentang sejarah Kiai Dahlan. Mungkin kalau lebih dalamnya nanti akan saya ceritakan nanti di tempat pengajian, bahwa memang Kiai Dahlan itu wajar dijadikan panutan, baik dari berangkat ngaji sampai jadi ulama besar, sampai sekarang tempat makomnya pun selalu diziarahi oleh orang. Itu berarti menandakan bahwa beliau adalah orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan karomahnya dari Kiai Haji Muhammad. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan nanti ada dua ulama juga, Kiai Suryadi dan Kiai Sadili. Beliau nanti akan memberikan ceramah di sini. Dengarkan, akan memberikan pengajian, dengarkan, bila perlu dicatat kesimpulannya, nanti akan menjadi mutiara ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.